Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu harap kalian tidak lupa untuk mengisi link absensi yang udah Ibu berikan. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai logaritma, di mana pengertian logaritma merupakan kebalikan dari perpangkatan. Dan bentuk umum dari logaritma yaitu A log B sama dengan C, di mana kita bisa membaca ini menjadi logaritma B basis A sama dengan C. Namun untuk mempermudahnya kita bisa membacanya menjadi A log B sama dengan C, di mana logaritma ini memiliki syarat, yaitu A dan B lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, di mana A merupakan basis atau bilangan pokok, B merupakan numerus, dan C merupakan hasil dari logaritma. Selanjutnya, ilustrasi contohnya. Dalam perpangkatan, 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Maka dalam logaritma kita akan mencari hasil dari pangkat, yaitu jika ada 2 log dari 8, itu kita mencarinya 2 pangkat berapa sih hasilnya 8? Nah, 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, maka 2 log 8 itu hasilnya 3. Begitu pula 5 pangkat 2 itu hasilnya 25, maka jika kita mengubahnya dalam bentuk log, yaitu 5 log 25 itu hasilnya 2, di mana 2 ini merupakan pangkat, 5 ini merupakan bilangannya, dan 25 ini merupakan 25 dari sini. Begitu juga jika 3 pangkat 4 itu hasilnya 81, maka 3 log 81 itu hasilnya 4. Nah, bagaimana jika 1 log 25? 1 log 25 ini tidak bisa kita cari logaritmanya karena tadi syarat dari logaritma A tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan di sini basisnya itu 1, maka kita tidak bisa mencari logaritmanya. Selanjutnya sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, untuk A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan X dan Y itu lebih dari 0 berlaku, yaitu sifat pertama, sifat dasar logaritma. Jika ada A log 1 itu hasilnya 0. Contohnya, tentukan nilai dari 2 log 1 dan 9 log 1. Nah, kita akan menjawabnya. 2 log 1 itu hasilnya 0. Begitu pula 9 log 1 itu hasilnya 0. Kenapa? Karena sifat 1 tadi, A log 1 itu hasilnya 0. Jadi, berapapun angka basis bilangan pokok di sini, jika lognya itu 1, maka hasilnya 0. Selanjutnya, sifat yang kedua. Jika ada A log A, itu hasilnya 1. Contohnya, tentukan nilai dari 3 log 3. Dan yang B, sederhanakan akar 3 log 3 pangkat setengah. Nah, kita akan menjawab yang A, 3 log 3. Itu hasilnya 1. Kenapa? Karena bilangan pokok atau basis ini dan numerusnya itu sama 3, maka hasilnya itu 1. Seperti sifat ini, jika ada A log A di mana basis dan numerusnya itu sama, maka hasilnya itu 1. Kemudian yang B, akar 3 log 3 pangkat setengah. Nah, kita bisa mengubah yang 3 pangkat setengah ini sehingga sama dengan basisnya, yaitu akar 3 log 3 pangkat setengah itu bisa kita ubah menjadi akar 3. Jadi, akar 3 log akar 3 itu hasilnya 1. Selanjutnya, sifat yang ketiga, yaitu jika ada A log A pangkat X, maka hasilnya X. Hasilnya yaitu pangkat dari numerus ini. Contohnya, yang pertama, tentukan nilai dari yang A, 4 log 4 pangkat 10, yang B, 5 log 125. Kita akan menjawab yang A, 4 log 4 pangkat 10 itu hasilnya 10, karena sesuai dengan sifat 3 ini, jika ada A log A pangkat X maka hasilnya X. Nah, ini 4 log 4 pangkat 10, maka hasilnya pangkat ini yaitu 10. Yang B, 5 log 125. Kita akan mengubah 125 ini menjadi bilangan pangkat, yaitu 5 log 5 pangkat 3. Nah, karena 5 log 5 pangkat 3
maka hasilnya yaitu 3. Selanjutnya sifat yang keempat, jika ada A pangkat A log Y, maka hasilnya itu Y. Contohnya, sederhanakanlah 2 pangkat 2 log 5 dan 3 pangkat 3 log 4. Nah, dari 2 pangkat 2 log 5, maka itu hasilnya 5. Seperti sifat ini, jika ada A pangkat A log Y, maka hasilnya Y. Hasilnya yaitu bilangan numerus ini. Nah, bilangan ini itu hasilnya 5. Begitupun yang B, 3 pangkat 3 log 4, maka hasilnya 4. Selanjutnya, sifat yang kelima, jika X sama dengan Y, maka A log X sama dengan A log Y. Nah, untuk sifat 5 ini, jika X sama dengan Y, maka basisnya akan sama. Sifat kelima ini jarang digunakan. Maka kita lanjut ke sifat yang keenam. Sifat yang keenam, jika A log X kali Y, maka kita bisa merubahnya menjadi A log X ditambah A log Y. Nah, untuk penjumlahan ini, contohnya yang A, sederhanakan bentuk 6 log 3 ditambah 6 log 24. Kemudian yang B, tentukan nilai 3 log dari 3 log 9 dikali 81. Kita akan menjawab yang A. Yang A, penjumlahan dari 6 log 3 ditambah 6 log 24. Nah, dari penjumlahan ini, dari sifat 6, kita bisa mengubahnya dalam bentuk perkalian, di mana kita bisa mengubahnya menjadi 6 log 3 dikali dengan 24. Hasilnya yaitu 6 log 72. Begitupun yang B. Yang B itu dari perkalian 3 log 9 kali 81, kita bisa mengubah dalam bentuk penjumlahan ini, sehingga menjadi 3 log 9 ditambah 3 log 81. Nah, 3 log 9 ini kita sederhanakan 9-nya dalam bentuk perpangkatan menjadi 3 log 3 pangkat 2. Begitupun juga 81 kita ubah dalam perpangkatan menjadi 3 log 3 pangkat 4. Nah, sifat yang tadi sudah kita pelajari, jika ada A log A pangkat X, maka hasilnya X. Nah, ini 3 log 3 pangkat 2, maka hasilnya 2. Jadi 2 ditambah 3 log 3 pangkat 4 itu hasilnya 4. Maka 2 ditambah 4 itu hasilnya 6. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan pada sifat yang keenam, di mana sifat logaritma itu memiliki 12 sifat. Nah, berarti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari 6 sifat logaritma yang lain. Untuk materi pada hari ini Ibu cukupkan. Kita mengucapkan alhamdulillah untuk materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.